tidur nunggu sholat batal tuh. Nah, itu jadi pikir lagi kan. Rasul mah nggak mentingkan, hanya ada praktek di sana. Maka timbul penafsiran beda. Sebahagian ulama mengatakan batal atuh kalau tidur mah dan hilang ingatan. Kalau hilang ingatan berarti hilang syarat sebagai muslim bersucinya. Jadi harus wudu lagi. Tuh, itu pendapat. Buktinya apa? Kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu hatta yagtasiluhu salasan. Kalau kalian bangun tidur, jangan langsung cuci tangan di ember kata Nabi. Tetapi hendaklah dicuci di luar dulu. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu waktu tidur di mana tidur tangannya. Bisa jadi matanya mah dan badannya tidur di rumah, tangannya tidur di tangga. Iya. Nggak tahu dia tidur di mana tangannya kata Nabi. Maksudnya dia megang yang najis, megang yang kotor nggak tahu. Itu dalil menunjukkan bangun tidur harus wudu. Berarti tidur membatalkan wudu. Nah, timbullah pendapat batal wudu dalam fikih. Sebagian lagi ulama mengatakan itu mah lamun tidur nyenyak. Memang tidurna ti sore nepi ka subuh. Aikat tiduran nunggu sholat mah beda deui. Nah, timbul kan. Nah, juga fikih kan penafsiran pada hadis. Itu di masa Nabi para sahabat tertidur nunggu Nabi. Ketika qomat nggak wudu lagi. Banyak orang ngantuk sedang Jumatan. Kalau harus wudu lagi, bubaran tas Jumatan, warudu. Bahaya. Jadi ente. Nah, pendapat nu katiga, henteu teh lamun yakin teh anu keluar. Tuh, ini pendapat katilu. Jadi lamun sarena nyangkere atau berbaring atau terlentang batal sabab teu aya penghalang. Tapi kalau tidurnya itu nyarande, nah bari sila nundutan nyarande tah dina tiang masjid eta mah teu batal. Jadi lamun bade nundutan di masjid kudu nyarande. Supaya teu batal. Naon sababna? Sabab aya keteranganana walaupun hadisnya lemah. Innal ain uya usah ari panon teh pengikat dubur tuh. Maka kalau mata tertutup duburnya buka. Mata lamun tidurna nyangkere bakal anu keluar teu karasa jadi batal. Tapi lamun tidurnya sambil duduk kalaupun ada yang keluar kaget dia bangun punya apa? Jadi bakal ketahuan. Tuh itu fikihnya ya tilu tina hadis eta teh gitu. Itu dari satu. Tapi hadis ini tidak sedang bicara fikih itu. Udah fikih itu mah penafsiran ulama. Tapi hadis sedang menerangkan bagaimana pola komunikasi Rasulullah sareng para sahabat dan bagaimana cara sahabat mengajarkan ilmu. Maka ketika Rasulullah mengimami, karena semua jamaahnya ini orang-orang pilihan, anak kecil ibu udah parulang semua. Rasul membaca di sholatnya apa? Surah Al-Baqarah. Itu Rasul bacanya. Al-Baqarah. Sudah mah akhir malam sholatnya, bacanya Al-Baqarah. Nah. Kalau yang nggak tahan-tahan, pasti nggak kuat sholat bersama Rasul. Selesai sholat, muadzin langsung pulang, lurusuhan naik kuda. Sampai ke kampungnya, tos narundutan, tos sarare, tos jamaah nate di masjid. Kata Muad, bangun, ayo sholat isya. Malam sekali engkau datang, betul, karena Rasul sholat malam. Sholatnya diakhirkan. Kata Muad, ayo sholatlah. Karena Muad tadi sholatnya dengan Nabi baca surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah juga tuh Muad itu. Nurutan Rasul. Baca Al-Baqarah. Ayah seorang jamaah tuh yang gak tahan. Aduh, Al-Baqarah ini. Sudah malam lagi Al-Baqarah. Dia mundur, sholat sendiri. Sholatlah dia sendiri. Muad baru serokaat, dia udah selesai 4 rokaat. Jadi 1 berbanding 4. Yang satu patas AC gitu kan, ini ekonomi kan itu. Nah itu bedanya patas AC dengan ekonomi mobil sama sholat. Kalau sholat mah yang bagus tuh yang lambat. Kalau kendaraan mah bagus yang cepat, ekspres kan itu. Maka sahabat itu pulang duluan. Ternyata dia itu tukang nyiram kebun. Karena dia nyiram kebun suka malam-malam. Kalau siang panas nyiram kebun, punya majikannya.
Selesai sholat dilaporkan ke Mu'adz, wahai sahabat Nabi, itu ada jamaah misahin diri sholatnya. Muparokoh, kata Mu'adz, man farokol jamaah fahuwa munafik. Orang yang memisahkan di jamaah mah munafik. Jadi di masa Nabi mah lamun urang teu berjamaah ka masjid eta dicap munafik. Maka dalam hadis sahih Muslim kata Abdullah bin Mas'ud, kami di masa Nabi membedakan orang mukmin yang sebenarnya dengan orang munafik itu salat subuh jeung salat isya. Saha nu datang ke masjid salat subuhnya jeung isya si munafik. Lamun ayeuna diterapkeun munafik kabeh urang. Terus teu? Tara kamar masjid isya jeung subuh mah komo. Nah di masa Nabi mah eta teh pembeda. Makanya kata Mu'adz, siapa memisahkan di jamaah munafik. Tersinggung tuh sahabat itu. Tersinggung. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit hati disebut munafik sama Mu'adz. Kenapa? Karena dia sholat isya diakhirkan bacanya Al-Baqarah. Saya ini tukang kebun. Nabi itu langsung berubah. Wajahnya yang putih bersih berseri tiba-tiba merah menunjukkan marah. Kata Nabi, panggilkan itu Mu'adz. Dipanggillah Mu'adz. Sampai di hadapan Nabi, Mu'adz, benarkah kamu tadi malam sholat isyanya lama baca Al-Baqarah? Benar wahai Rasulullah, kata Mu'adz, karena aku meniru engkau. Engkau juga kan Al-Baqarah, terus diakhirkan. Kata Nabi, jangan kau lakukan itu. Kata Nabi, dikirain mau dipuji. Dikirain mau dipuji malah dimarahin. Kata Nabi, apa engkau membuat fitnah? Apa engkau mau buat fitnah? Apa engkau buat 3 kali Rasul? Afatanun anta ya Mu'adz. Afatanun anta afatan. Kau mau buat fitnah? Kau mau buat fitnah? Di hatinya Mu'adz bertanya, berbuat fitnah apa saya ini? Orang berbuat sunnah kok fitnah? Salat diakhirkan sunnah. Salat dipanjangkan sunnah. Kok kata Nabi fitnah? Nah, fitnah apa di sini? Di sini fitnah maksudnya bukan salah panjangnya, bukan salah mengakhirkan isya. Tapi salahnya tidak melihat jamaahnya. Nabi melakukan itu karena sesuai jamaahnya itu. Orang-orang yang terbina, terdidik. Ini yang dipimpinnya macam-macam. Ada tukang kebun, gitu kan. Ada budak, ada orang sakit. Itulah keluar hadis Nabi tentang bimbingan tuntunan cara sholat berjamaah. Kata Nabi, idza sholaitum ma'an nas fal yuhaffif. Kalau kamu sholat dengan orang, ringankanlah. Fa inna fihim ad-dhaif wal marid wal kabir wadal hajah. Di antara jamaah itu ada yang sakit, ada orang tua, ada yang punya keperluan, ada yang sedang safar, mampir. Orang sedang safar, mampir ikut sholat berjamaah, ditungguan ke bus, sholatnya dilatih atau ketinggalan bus. Atau kukulutus habis sholat teh, hanjakal sholat di dia, sholat di hanjakal, kan bahaya tuh. Ini perlunya perhatikan dulu. Oh, ada yang sedang mampir bus, ringankan. Sampai Nabi mengatakan, kalaupun engkau mau membaca, bacalah kata Nabi sabihis. Kalau enggak sabihis, bacalah waduha. Kalau tidak waduha, bacalah yaitu wasyamsi waduhaha. Kemudian surah Al-Lail kata Nabi. Nah itulah baca. Kata Mu'adz, saya sejak masuk Islam baru hari itu dimarahi Rasulullah. Dan dimarahinya bukan berbuat maksiat. Ini melaksanakan sunnah malah dimarahi. Gitu. Melaksanakan sunnah tapi salah jamaahnya. Nah jadi kata Nabi, bacalah waduha, baca itu yang sedang. Nah masalahnya Bapak sekalian, di urang mah waduha wajib diprotes ku makmum teh. Pak Ustad, punten ulah lami teh, emang sok biasa non Bapak Ustad sok paduhanya. Waduha teh pendek eta teh. Hayangnya ina atau ina wae. Nah, jadi para jamaah sekalian, kasih sayangnya Rasulullah bukan hanya berbuat salah orang ditegur, berbuat benar tapi tidak tepat pun itu ditegur karena khawatir menimbulkan fitnah kepada umatnya. Inilah tuntunan yang agung dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira di kesempatan yang baik ini tidak panjang kalam ya, takut terlalu malam. Nanti jadi enggak nyunah Rasul kemalaman lah kan.
Jadi saya sampai di sini saja, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi di saat yang lain. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini dan berbagi sedikit ilmu kita bisa menambah pemahaman, kemantapan dan keyakinan kita di dalam mengamalkan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.